Adat istiadat Jawa saya itu adalah perjanjian lama. Yesus adalah perjanjian baru. Adat Flores Anda adalah perjanjian lama. Menjadi Katolik adalah perjanjian baru. Mari kita sadari betapa banyak kadang-kadang beban-beban yang kita tanggung, yang tidak seharusnya lagi kita tanggung. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, di balik hukum selalu ada nilai-nilai yang dilindungi. Juga adat istiadat melindungi suatu nilai-nilai tertentu. Dan kita biasa hidup begitu lama dengan adat istiadat itu. Misalnya nasihat-nasihat yang sering kali kita dengar tentang jangan duduk di depan pintu, nanti kamu tidak laku. Jangan duduk di atas bantal, nanti kamu akan bisulan. Ini adat-adat kecil, adat-adat yang lain sangat besar. Masih ada setiap daerah, ya, ada adat-adat seperti itu. Dan banyak hal lain lagi. Misalnya kalau saya melihat perkawinan dalam adat Jawa, ya, orang itu melakukan adat istiadatnya, adat apa temu, ya, ada kemudian orang dimandikan, ada macam-macam pernak-pernik yang sesungguhnya dulu dilakukan karena ada suatu nilai-nilai tertentu. Tetapi sekarang orang melakukan seolah-olah itu penting sekali. Bahkan kemudian menjadi suatu aksesoris atau ukuran-ukuran bahwa dia merasa selamat, merasa akan terjamin hidupnya dengan melakukan adat itu, padahal dia sendiri tidak tahu lagi artinya, tidak tahu lagi nilai di balik adat istiadat itu. Ada adat misalnya waktu saya kecil, saya lahir sama dengan hari weton orang tua saya, Jumat Legi. Menurut adat ini ada bahaya. Salah satu bisa harus kalah, yaitu harus mati. Maka waktu kecil saya dibuang sebagai suatu simbol, dibuang di tempat sampah. Ini juga simbol. Kemudian setelah itu ditemu oleh kakak dari ayah saya, Pak D saya. Dan saya tidak boleh memanggil bapak itu bapak. Saya manggil Pak D saya itu bapak. Kalau saya panggil bapak saya sendiri itu paman. Dan waktu itu saya juga waktu tahu saya agak memberontak. Kenapa saya tidak boleh menyebut bapak saya sendiri itu bapak. Tapi kemudian diterangkan ini demi keselamatanmu karena hari lahirmu sama hari lahir bapakmu itu sama. Ya lucunya saya
memanggil Pak Dis saya Bapak, tetapi saya tidak dapat warisan dari Bapak angkat saya. Satu yang lucu. Tapi sebagian besar adat itu diberikan seolah-olah kalau tidak dijalankan mendatangkan beban. Ya, mendatangkan suatu bahaya ketidakselamatan. Tapi apakah itu sungguh menjamin keselamatan? Menurut saya tidak. Banyak orang-orang Jawa datang pada saya minta diruat. Ya, saya orang Jawa yang saya ketahui adat istiadat orang Jawa. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang dari Flores punya adat sendiri tentang mungkin lamaran dengan gading dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak menikah karena tidak punya gading untuk membayar adat. Ya, di setiap daerah ada adatnya masing-masing. Adat Jawa itu orang harus diruat. Kalau sendang kapit pancuran artinya laki-laki, perempuan, laki-laki, atau pancuran kapit sendang, ya anak uger-uger lawang, anak Pendowo limo, macam-macam. Itu harus diruat. Tuh, anak ontang-anting seperti Tuhan Yesus itu anak ontang-anting karena satu-satunya anak harus diruat juga. Dan kalau ada apa-apa orang mengatakan mungkin saya perlu diruat. Apakah perlu? Saya katakan kamu sudah diruat karena kamu sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah. Pembaptisan itu kamu diruat, dirawat, dan dibebaskan dari kuasa setan, dari kuasa dosa. Yang membebaskan siapa? Yang membaptis, yang membebaskan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah Mesias. Bukan upacara yang menyelamatkan kamu. Tapi jujurlah dengan diri sendiri. Adat ini karena sudah turun-temurun sangat lekat dengan diri kita lebih daripada hukum Tuhan. Seperti juga adat istiadat orang-orang Israel yang hari ini dikritik oleh Yesus. Ya, mau menikah misalnya mencari tanggal yang cocok. Supaya apa? Supaya selamat kalau nanti ada kesalahan, kejadian apa, oh ini karena dulu tanggalnya nggak boleh seharusnya. Waktu saya di Mangga Besar, saya heran gitu. Romo, nanti orang tua saya mati, tutup petinya jam sekian, dikuburnya masuk ke liang jam sekian. Saya bilang, kenapa ya? Adat kami, Romo. Jadi pastor diatur menurut adat istiadat orang Cina. Jam sekian masuk peti, kemudian jam sekian harus berangkat dari rumah. Itu semua ada hitungannya, ada feng shui-nya. Nah, kalau terjadi konflik antara adat dan hukum Allah, mana yang harus dimenangkan? Kebanyakan kita tidak melihat nilainya, tetapi kita melihat adat ini
kalau tidak dilakukan akan membawa petaka, membawa ketakutan. Mana nilai, Yesus mengatakan, mana nilai yang harus dimenangkan antara apa yang dilakukan oleh manusia dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nilai yang terbesar adalah kemanusiaan itu sendiri, bukan ketakutan-ketakutan yang dibungkus dengan hukum. Banyak ketakutan yang dibungkus dengan hukum walaupun maksudnya baik. Atau sebaliknya hukum dibungkus dengan ketakutan. Maksudnya baik, memang jangan duduk di depan pintu karena nanti mengganggu orang lewat. Tapi kalau diterangkan secara rasional orang kan berbantah. Lantas diberi ancaman nanti tidak laku. Bantal itu tempatnya untuk kepala, bukan untuk diduduki. Tapi sekarang ada bantal memang untuk diduduki. Semacam itu. Dan menurut saya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu masih relevan sampai sekarang. Kita masih ada dalam suatu peralihan antara menjadi Jawa atau menjadi Katolik, menjadi Flores atau menjadi Katolik, menjadi Cina atau menjadi Katolik. Sehingga seringkali kita pusing. Kalau kita tidak mengerti pedoman maksud daripada apa yang nilai-nilai yang tersembunyi di balik hukum-hukum. Hukum Tuhan jelas itu pasti lebih bernilai. Nilainya lebih tinggi. Hukum manusia dibuat untuk kepentingan-kepentingan manusia. Ya sekarang kita bikin hukum saja karena masa pandemi harus pakai masker. Maskernya harus merek ini. Tebalnya sekian. Bisa dibikin hukum. Tapi tujuannya apakah ini sungguh karena untuk melindungi atau sungguh-sungguh ini berarti atau hanya karena saya dagang masker. Ini merek yang paling baik, maka ini dijadikan hukum bahwa kamu harus pakai masker merek ini. Nah, kaum legislatif, para anggota DPR seringkali membuat hukum demi kepentingan siapa? Apakah demi nilai-nilai kemanusiaan atau ada hukum-hukum pesanan yang menguntungkan bukan orang yang dipentingkan keselamatan, kesejahteraan, tapi yang dipentingkan adalah penguasa atau pengusaha. Jujurlah dengan hukum-hukum yang ada saat ini, kadang-kadang hukum dibuat demi kepentingan penguasa atau pengusaha. Demi kepentingan politik atau kepentingan dagang. Bahkan termasuk hukum-hukum agama. Ya, fatwa, haram halal misalnya. Sampai ada kulkas halal, ada rice cooker halal. Demi siapa? Kepentingan siapa? Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita
sebagai anak-anak Allah melihat hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang paling utama adalah mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Itulah yang paling utama. Dan cinta berarti sungguh-sungguh demi yang dicintai. Demi kemanusiaan. Demi kebaikan semua, bukan hanya kebaikan orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Sehingga seringkali kita dengar hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena itulah orang kemudian tidak diperlakukan sama di hadapan semua hukum. Tapi di hadapan Tuhan semua orang sama. Sama-sama bernilai, sama-sama dicintai. Mari kita bersama bersyukur karena kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama bernilainya, berharganya, sama-sama kita dicintai oleh Tuhan. Dan janganlah kita hidup terus-menerus dengan adat istiadat yang kadang-kadang sudah tidak lagi diketahui nilainya. Saya kira adat istiadat yang bernilai ya memang baik. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu adalah kesempurnaan dan kegenapan. Perjanjian lama telah digenapi oleh Yesus dan telah disempurnakan oleh Yesus. Dan perjanjian lama itu adalah adat istiadat. Ya, adat istiadat Jawa saya itu adalah perjanjian lama. Yesus adalah perjanjian baru. Adat Flores Anda adalah perjanjian lama. Menjadi Katolik adalah perjanjian baru. Mari kita sadari betapa banyak kadang-kadang beban-beban yang kita tanggung, yang tidak seharusnya lagi kita tanggung karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Telah melepaskan kita dari semua beban-beban yang tidak perlu. Kita berdiri, kita menyatakan iman kita.